Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Safiah. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas KIP Universitas Yahkuala. Di sini saya akan sedikit membahas tentang dasar-dasar perilaku individu dan pendekatannya. Setiap individu akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya akan dipengaruhi oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Individu membawa sifat atau ciri khas sikap ke dalam tatanan organisasi seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Kemudian kita akan membahas tentang pendekatannya. Yang pertama ada teori neuroscience. Pada dasarnya, semua kejadian psikologis dikemudikan dengan cara-cara tertentu oleh kegiatan otak dan sistem jaringan syaraf yang berkaitan dengan sistem tubuh yang lain. Salah satu pendekatan studi mengenai manusia adalah usaha menghubungkan tindakan dengan kejadian yang berlangsung di dalam tubuh, terutama dalam otak atau susunan syaraf. Pendekatan ini mencoba menjelaskan hubungan antara perilaku yang dapat diamati dan kejadian-kejadian mental seperti pikiran dan emosi menjadi proses biologis. Konsepsi psikologi mengenai manusia yang hanya berdasarkan neurobiologi kurang memadai untuk menjelaskan perilaku manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan-pendekatan lain untuk mengkaji fenomena-fenomena psikologi. Pengertian pendekatan neurobiologi sendiri adalah pendekatan yang mencoba menjelaskan hubungan antara perilaku yang dapat diamati dan kejadian-kejadian mental atau jiwa. Kemudian kita akan melanjutkan kepada teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian pikiran merangsang perilaku, dan keduanya saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Setiap tindakan kita merupakan hasil interaksi dan pergerakan dalam pikiran kita. Kemudian ada teori behavioral. Behaviorisme adalah pendekatan yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi, kontrol sosial, serta ganjaran dan hukuman. Berbeda dengan psikoanalisis yang melihat bahwa perilaku manusia lahir dari keinginan bawah sadar mereka. Behaviorisme menganalisis perilaku manusia hanya berdasarkan perilaku yang tampak dan dapat diukur. Pendekatan ini berpendirian bahwa manusia dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial atau psikologis. Konsekuensi dari pandangan ini ialah manusia adalah makhluk yang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kita akan mudah membentuk seseorang menjadi apapun yang kita inginkan, asal kita memiliki lingkungan yang tepat dan cocok untuk mengubahnya. Kemudian kita akan melanjutkan kepada teori kognitif. Teori kognitif ialah teori yang mengkaji tentang bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi yang dilakukan oleh seorang pembelajar. Proses pengkajian tersebut berlaku pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu 1. Tahap daria motor atau sensori motor, yang kedua tahap praoperasi, yang ketiga tahap operasi konkret, yang keempat tahap operasi formal. Kemudian ada teori humanistik. Pendekatan humanistik berpendapat bahwa manusia bukan sekedar wayang yang sibuk mencari identitas, namun ia juga berupaya mencari makna, baik makna kehidupannya, makna kehadiran di lingkungan, serta apa yang dapat diberikan kepada lingkungan. Psikologi humanistik menekankan kreativitas, vitalitas emosi, autentisitas, dan pencarian makna di atas kepuasan materi. Pendekatan ini merupakan penampakan sosial dari upaya kita untuk membina hati dan tubuh yang bijak sebagaimana jiwa yang bijak. Psikologi humanistik berpendapat bahwa manusia bebas untuk memilih dan menentukan tindakannya sendiri. Oleh karena itu, setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dan tidak dapat menyalahkan lingkungan, orang tua, atau yang lain atas tindakannya. Yang terakhir ada teori transpersonal. Teori transpersonal yaitu psikologi transpersonal adalah salah satu cabang ilmu psikologi
yang mengintegrasikan aspek spiritual dan transendensi pengalaman manusia menggunakan kerangka psikologi modern. Beberapa ahli menganggap psikologi transpersonal juga didefinisikan sebagai psikologi spiritual. Walaupun beberapa ahli psikologi di Indonesia membedakan kedua hal tersebut. Transpersonal didefinisikan sebagai pengalaman di mana kesadaran diri atau identitas diri melampaui individu atau pribadi untuk mencapai aspek-aspek yang lebih luas dari umat manusia, kehidupan, jiwa, atau kosmik. Hal-hal yang dibahas dalam psikologi transpersonal menyangkut spiritual, pengembangan diri, diri yang melampaui ego, pengalaman puncak, pengalaman mistik, kerasukan, krisis rohani, evolusi spiritual, praktik-praktik spiritual, dan pengalaman hidup yang tersublimasi serta tidak umum. Psikologi transpersonal berupaya menggambarkan dan mengintegrasikan pengalaman spiritual dalam teori psikologi modern, serta merumuskan teori baru untuk menjelaskan pengalaman tersebut. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.